Coba untuk kembali ke habitatnya, terutama untuk Reza, untuk lebih cepat clearing minion. Ya ada mid lane sana. Cuman, ini rotasi yang bisa dibilang rotasi mancing keributan. Kenapa tuh? Bikin ketir Saken. Agak bikin panik ya. Lumayan. Entah Saken harusnya nggak panik, kita yang panik. Itu yang panik bener. Karena Saken di sini kan sebenarnya untuk early dia bakal punya range yang luas ya untuk ngedapetin power. Tapi Reza bisa langsung di instant kill di 1 menit yang pertama. Meskipun kalau kita ngomongin item ini masih tipis banget, minim banget untuk seorang Supercan-nya, tapi karena udah ada cicilan damage yang diberikan juga, maka itu akan menjadi lebih mudah. Revan udah mulai mencicil untuk merebut satu monster jungler di sana, tapi dengan adanya Phantom Execution yang dibuka, dia bisa berhasil selamat. Begitu juga untuk seorang Hai yang bisa maksimalkan utility-nya, tapi Supercan masih mencoba untuk mendapatkan satu pemain lagi. Last hit bisa digagalkan. Bandel banget Supercan ini ya. Apalagi dengan Master of Assassin yang dia gunakan sebagai emblemnya. Ketika dia single target ini bakal lebih sakit lagi damage-nya. Terbukti tadi terhadap Reza menjadi first blood yang terjadi dari kedua tim di game kedua ini. Palevi di garis depan mencoba untuk mengejar ke arah Soriso. Dan Fan yang berhasil mendapatkan turtle ini. Karena pergerakan dari Supercan masih cukup jauh dan dia lebih prioritaskan ke arah purple buff terlebih dahulu. So, ini sebenarnya kalau emang mau ganggu ke arah Superfin bisa banget. Kita tahu ya, Grok nggak ada magical defensive. Sedangkan dari Aura Fire punya 2 magical attacker. Ada Hyde dengan Kadita, ada Reza dengan Parsha. Dan ini bener aja, power of nature-nya menahan Petrify yang dikeluarkan oleh Hyde. Iya, dan ya ini power yang bisa dimaksimalkan sama Aura Fire nantinya. Karena dulunya burst lagi kan, burst damage yang bisa mereka berikan ke arah seorang Superfin. Tapi masalahnya adalah siapa yang nantinya bisa nge-stop. Karena mereka harus menunggu Pahlevi untuk join ke arah fight-nya. Mengingat cukup minim efek stun-nya kecuali dari seorang Kadita itu sendiri. Dan untuk Saken bisa dibilang kali ini nggak terlalu luasa juga. Pergerakan dari Kabukinya cukup mengerikan dengan leveling yang cukup tinggi juga. Bahkan seorang Superfin kali ini udah mulai diharas habis-habisan. Dan lihat, satu wall charge dibuka tapi nggak ada yang tertangkap di sana, malahan Rogue Wave dari seorang Hai-nya yang kali ini terbuka, dan malahan Hai yang harus tumbang dengan damage dari seorang Saken. Counter attack yang dilakukan oleh Bigetron Alpha membuahkan hasil yang optimal. Lihat bagaimana Fan tiba-tiba hadir dengan ada Tauros. Hampir membuat dari Superfin-nya tumbang untuk kali pertama. Sudah ditumbangkan. Dan ini 2 eliminasi awal yang cukup baik buat Bigetron Alpha sebenarnya. Tapi dari Aura Fire pun dengan power yang mereka bawa ya masih possible banget sih untuk mereka ngebalikin keadaannya. Purple Buff bakal di-secure terlebih dahulu. Dan kalau melihat ke sisi XP pun mereka sama-sama melakukan cutting ke arah wave minionnya aja. Karena dalam 10 detik lagi Turtle akan segera menuju ke dalam Land of Dawn. Ya, ini Hai juga harus hati-hati untuk bisa menculik satu member dari Bigetron Alpha. Kalau memang dari Superfin-nya bukan menjadi target yang optimal, dia masih bisa mencari ke arah Moreno. Ketika menantikan Moreno kapan akan melakukan reward manipulation, dia harus menjaga posisinya, harus berada di arah rumputan. Karena rumput yang tidak bergoyang belum tentu tidak ada orang. Next Turtle yang kedua bakal coba untuk diamankan. Dan Supercan dengan super retribution dia berhasil mendapatkan Turtle yang kedua ini. Feather Ascent di pop up. Tambah dengan Phantom Execution, Superfin masih tetap bisa bernafas lega. Sang batu grok ini masih tetap kuat. Masih bisa bertahan ya, tapi lihat penempatan models dari seorang Sakennya udah cukup berbahaya. Real world manipulation di combo dengan adanya super Can yang masuk dengan shadow kill-nya ini bakal cukup berbahaya. Meskipun pada akhirnya Reza masih bisa selamat, tapi satu flicker harus dia buang mau nggak mau, mengorbankan sebuah spell. Hai udah mulai bersembunyi di area semak-semak, begitu juga dari seorang super Can yang fokus ke arah outer threat di area mid lane. Oke, 2 player masing-masing dari kedua tim ada di bottom lane. Saken, Superfin, dan Kabuki udah mulai ditinggalkan oleh Hai. Hai juga masih mencari-cari siapa yang layak untuk dia bisa instant kill. Sejauh mata memandang aku suka banget Moreno. Dia menjauhi area teritori yang dimana ada memungkinkan sosok Hai berada. Dan dia selalu berada di pinggir-pinggir kanan. Di belakang. Dan sekarang udah mulai ada shadow kill dikeluarkan Hai dalam ancaman. Walaupun ada Feather Eye Strike, tapi kali ini pertukaran antara Hai dan Supercan masih untung bisa didapatkan oleh Aura Fire. Karena
Romer ditukar dengan jungler. Iya, meskipun Kadita ya, tapi kali ini posisinya ada sisi Romer, jadi sebenarnya nggak terlalu banyak keuntungan yang bisa diperoleh mengingat posisi dari Reza, tapi sekarang bakal dibalaskan begitu saja dengan real world manipulation. Moreno berhasil memulangkan satu pemain dan Van harusnya akan mencoba memberikan pembalasan, tapi nggak ada lagi. Sound skill yang tersisa setelah adanya Phantom Execution yang langsung membuat Superfin mau nggak mau dia harus pulang dulu, nge-recharge lagi dari segi tenaganya, dan Hai akan langsung masuk kali ini. Efek knock-up-nya udah mulai terasa dan Rove bakal dibuka, tapi Zorizo masih memiliki satu flicker dan bahkan dia nggak memutuskan untuk pulang saat ini. Masih bakal coba untuk nge-clear ke arah wave minions terlebih dahulu, tapi pertukaran sudah dilakukan oleh Aura Fire. Serem. Udah mulai ada satu konsil yang dibuka. Soriso mencoba untuk membuat dia bertahan, tapi ternyata combo Kabuki dan juga Haik membuahkan hasil yang maksimal. Bahkan di area bottom lane, Saken sendirian bakal coba untuk diusir, tapi masih ada go away yang dilakukan. Pak Levi kali ini sulit untuk bergerak dan Superfin agak sedikit terlambat untuk melakukan wild charge sehingga serangan yang dibangun oleh Bigetron Alpha tidak berimpact yang maksimal. Dan kali ini dengan ada Tondros mencoba untuk memperebutkan satu turtle yang terakhir. Dan turtle yang didapatkan oleh Var, reward money bisa dibuka. Ada shadow kill sebagai balasan dendam lebih high. Hampir saja ditumbangkan dengan ada Void Crystal yang dikeluarkan oleh Moreno. Itu Van harusnya udah tahu betul ya, dia nggak akan selamat dengan HP yang terbatas, tapi kali ini Super Ken juga nggak punya HP yang terlalu banyak, bisa langsung ditumbangkan. Ini dia power pick up dari Aura Fire. Meskipun Super Ken membawa Master Assassin di sisi emblemnya, tapi jangan meremehkan juga burst damage yang bisa dikeluarkan oleh Kadita dan juga Varsha. Sama-sama menuju ke arah Clock of Destiny untuk magic power yang lebih besar lagi, nih bakal menjadi bahaya. Untuk Silver Ken sendiri, dia akan menuju ke arah Blood of Despair sepertinya dengan dua Legend Swords yang sudah secure dan juga satu Hunter Strike. Ya, ini damage-nya udah lumayan ngeri ya dari kedua jungler. Dan bahkan kalau kita lihat dari Van, damage dengan War X yang dia buat dan menuju ke arah Thunderbelt sepertinya. Jadi ada sedikit efek slow yang dimiliki dari serangan Van itu sendiri. Cuman perbedaan dari game pertama game kedua. Aku melihat Aura di sini masih bisa untuk menahan ya. Masih bisa untuk memberikan perlawanan terhadap teman-teman dari Bigetron Alpha. Dan sekarang Soriso, dan dari tadi kalau kita saksikan dia jarang banget kena haras. Tapi kayaknya kena haras itu ada combo dari Kabuki dan juga dari Hai. Dan selalu sekarang posisinya udah berbalik, cuma hati-hati. Super Ken sudah mulai hadir ke arah depan sana dan ada satu raw wave yang bakal coba untuk dilakukan. Belum dapat siapa-siapa bersama dengan Petri pada Kabuki. Ternyata dengan damage, dengan true damage yang dia mulai bisa mendapatkan ke arah Soriso, tapi berbodoh-bodoh Bigetron Alpha hadir. Super Ken dalam ancaman mendapatkan satu poin dan double kill. Dikat oleh Super Ken, coba untuk jadi satu berpan, tapi ternyata Van dia gak dapat siapa-siapa. Malahan Pak Levi yang sekarang dalam ancaman. Pak Levi kali ini bakal mencoba sendirian menahan semua damage yang masuk dan akhirnya Superfin dapat satu poin yang begitu optimal. Dan Van kali ini mencoba untuk maju mendapatkan satu pertukaran, yaitu Saken. Hilang sudah Saken di depan Van. Berikan ke arah belakang, Moreno mendapatkan diri, tapi ternyata Tauros yang masuk membuat dari Moreno-nya akhirnya terkapar di dalam outer turret. Wow, double kill. Berhasil diamankan oleh seorang Van. Tapi pertukaran yang diberikan oleh Bigetron Alpha juga nggak kalah menguntungkan karena mereka bisa memulangkan 4 pemain sekaligus. Sekarang semuanya reset. Itu fight yang terlalu lama juga di area bottom lane yang akhirnya ngebuat Lordnya sudah mulai hadir. Kali ini mereka harus segera melakukan setup. Dari segi objektif bisa kita bilang sangat rata kali ini. Hanya berbeda di angka 500-an aja di menit yang ke-9, menandakan kedua tim ini punya power yang sama. Tapi Kabuki, kalau kita ngomongin ke arah Lord, ini dia bakal punya power yang lebih besar lagi dengan true damage yang dia miliki. Tinggal bagaimana nantinya retribution dari seorang Van yang masih on point, mengingat posisi dari seorang Super Ken juga yang kali ini nampaknya akan menggeser prioritas dari segi Lordnya untuk menukar dengan hal yang lain. Yap, ini perlawanan mulai ditunjukkan oleh Aura Fire. Mereka mulai menunjukkan bahwa mereka siap untuk meladeni perlawanan dari Bigetron Alpha. Ini mungkin kalau rame-rame di kolom komentar capek-capek, lihat Mereka masih semangat. Masih semangat, masih konsentrasi. Mereka masih menunjukkan kualitas permainan mereka, masih menunjukkan yang terbaik. Memang di game pertama Aura Fire mulai kewalahan, tapi di game kedua seperti ini memang dari point kill kalah auranya. Tapi objektif, mereka dapetin ke arah Lord juga, mendapatkan El Momento yang tepat. Mulai membuat dari Bigetron Alpha sekarang
ketar-ketir setelah Lordnya mulai hadir. Nah, balik lagi ini bisa menjadi game siapa aja ya. Bahkan di area top lane pun kita ngelihat adanya split yang dilakukan antara dengan adanya Hayabusa dari seorang Super Ken dan juga Hai dengan Kaditanya. Mid lane udah bakal coba untuk diharas kali ini. Zorizo-nya berhasil tertangkap dengan adanya solo final slash. Bahkan solo pick off di area atas berhasil. Connect membuat Super Ken harus langsung pulang. Dan bahkan kali ini Kabuki pun berhasil ngedapetin beberapa damage output yang akhirnya ngebuat Zorizo-nya udah nggak bisa bertahan lagi. Wow, Aura Fire sepertinya benar-benar terbakar di game kali ini karena Kabuki pun di area top lane-nya bisa langsung nge-meltdown satu inner turret. Aku setuju, udah mulai ada api-api bakaran yang dibakar oleh Aura Fire untuk memicu mentalitas mereka. Inner turret satu persatu udah dirontokkan dan mereka udah mengurungkan niat untuk menyerang kembali. Mereka bersabar kembali, mereka udah dapetin objektif yang ada. Mereka udah mendapatkan apa yang mereka mau. Terutama tadi dari Hai yang bagus banget. Diam-diam di atas. Dapetin ke arah Super Ken, combo Petrify dan juga Rock Wave menjadi jawaban. Hai, seakan-akan mengingatkan kita kepada Godiva. Iya, aduh cukup ngangenin ya. Tapi kita bakal lihat dari nggak usah nangis. Oh, ya, maaf. Aduh kebiasaan nangis dulu. Tapi Hai memang kalau kita lihat dia udah megang satu Divine Glass, jadi nggak heran untuk bisa langsung nge-meltdown seperti itu. Karena ya bakal ada penetrasi juga di sana. Sementara di sisi lain ini Evan dengan adanya Molten Essence dan juga Endless Battle, bahkan Guardian Helmet. Dan bisa dibilang ini gold yang banyak banget udah diperoleh oleh seorang Van. Karena kan ya power Lancelot di tangan seorang Van juga gak kalah dengan Super Ken di game sebelumnya. Dan eliminasinya udah disamaratakan tapi goldnya dilempar jauh banget sama Aura Fire sampai ke sekitar angka 5.000 kurang ya. Dan dari gold earn pun kita ngelihat dominasi dari adanya seorang Van dan juga Kabuki. Memang bakal selalu ke arah jungler dan juga ke sisi god lanernya. Van barusan dapat purple buff. Otomatis dari Super Ken bakal boros dari segi energinya. Selain dia gak dapat purple buff, ya ibaratnya purple buff untuk Super Ken adalah monster energy drink. Dan dia gak dapat itu, ya stamina akan cepat habis. Lord yang kedua harus segera diamankan, tapi ada konsil, harus hati-hati di garis belakang. Tapi ternyata Van bisa dapetin hal tersebut. Udah ada Shadow Kill yang masuk ke dalam tubuh Van itu sendiri. Damage-nya tidak terlalu berasa. Malahan ada satu Wings by Wings yang coba dilakukan oleh Reza. Mengejarkan Super Ken dan Super Ken dalam ancaman. Mendapatkan Feather Ice Strike dan di assist-nya tepat. Super Ken dia hilang. Ada Thornrose dan kali ini Aura Fire benar-benar membuat kita terbakar keseruan di game yang kedua ini. Iya benar-benar nggak ngasih space lagi loh untuk Bigatron Alpha. Hanya dengan satu momen saja mereka bisa mengubah segalanya. Dan ya kali ini dengan 2 kali Lord yang mereka amankan, bahkan Lordnya bakal menuju dari area mid lane, ini kemungkinan besar mereka bisa menembus sampai ke sisi base turret. Dan kalau misalnya combo dari Aura Fire terjadi lagi, gak menutup kemungkinan kalau misalnya dari Bigatron Alpha bisa memperoleh ya banyak banget nih eliminasi dari tim Aura Fire. Oke, Lord sudah berjalan, Super Fin udah kelihatan gerak-geriknya di tangan Reza. Lordnya sudah mulai mengamuk di arah mid lane. Bakal coba untuk dihilangkan, tapi Super Fin-nya udah kena impact dari Final Slash. Coba untuk bertahan sekuat tenaga, tapi ya Super Fin-nya ada flicker ke arah belakang sana. Reward manipulation di pop up, Kabuki dalam ancaman. Masih bisa kabur dengan Shadow Kill dari Super Ken. Hampir saja menemukan nyawanya sendiri. Bahkan Sorizo terkena impact dari Raw Wave. Dan juga diselesaikan dengan sangat baik oleh Van di depan sana. Base turret-nya berhasil dirontokkan di bagian mid lane. Konsil di pop up, coba mengejar orang-orang penting di sana. Saken menjadi target operasi, tapi Super Fin kali ini nggak punya wild charge. Super Fin bakal mencoba untuk menutup jalan anak-anak dari Aura Fire. Tapi sing-sing dari Van mengejar karena Saken dengan puncture. Masih ada Tauros untuk mundur dan kali ini Van still alive. Van sih bener-bener nyapu minion ya di sana. Dan bahkan kali ini gak ada yang keluar, tapi masalah Super Fin bisa langsung terculik. Kali ini Super Ken mencoba untuk melakukan pertukaran tapi gak bisa. Reza malah berjalan-jalan dengan Wings by Wings ya. Meskipun terkena damage yang cukup besar dari seorang Saken, gak menutup niatnya, tekadnya untuk tetap berada di sekitar base dari Bigatron Alpha. Karena dengan satu base turret harusnya Aura Fire belum cukup puas, dan Bigatron Alpha pun belum cukup puas untuk memberikan pembalasannya. Damage leaderboard sudah mulai bergeser dengan adanya seorang Moreno. Dan perlu di-highlight juga ketika Lordnya masuk, ini peran dari Morenonya juga luar biasa banget ya untuk ngasih efek slowing. Bahkan memaksa akhirnya Kabuki juga harus mundur. Beberapa pemain bahkan hampir tertangkap, termasuk dengan adanya seorang Pahlevi yang tadi sudah ada di ambang kematian tapi akhirnya masih bisa selamat. Ini kalau kita bisa
ngasih ini ya. Ngasih kredit untuk kedua tim. Respect untuk kedua tim. Aura Fire dan juga Bigetron Alpha. Sangat-sangat respect dengan mentalitas mereka. Respect dengan gameplay mereka. Mereka masih memberikan yang terbaik. Bahkan Aura Fire sekarang yang lagi leading dari segi aspek apapun. Mereka masih tetap konsentrasi mengejar bagaimana poin mereka yang sedang kalah dari game pertama tadi. Mereka ingin membawa game ini ke game yang kedua. Lord yang ketiga sudah mulai hadir lagi di Land of Dawn. Sudah ada Van di depan sana mencoba untuk memancing-mancing. Lord yang untuk hadir di tengah-tengahnya. Soriso mulai kelihatan di tangan Reza. Belum ada Feather Eyesight yang bakal dikeluarkan. Holy Crystal dikantongi oleh Hai juga. Sedangkan dari Palevi harus berhati-hati. Udah mulai ada konsil dilakukan. Mengejar ke arah belakang. One shot dari flicker yang digocek oleh Reza. Dan Feather Eyesight sudah dibalas salju. Tapi di arah belakang sana Soriso meng-cancel Feather Eyesight tersebut. Di arah belakang Rowave. Hai mendapatkan 2 player sekaligus. Dan bahkan 3 orang hilang dari Bigetron Alpha. 2 hilang ditukar dengan ada 1. Moreno menjadi orang ketiga yang dibuat tumbang oleh Aura Fire. Wow, pertukaran yang begitu menguntungkan untuk Aura Fire. Apalagi Hai kenapa bisa tiba-tiba di situ dari area top lane ini pergerakan yang begitu cepat mereka manfaatkan, termasuk dengan adanya Reza Wings by Wings. Dan mereka bakal langsung menembus dengan adanya 2 best threat yang hilang, menyisakan seorang Saken dan juga Superfin. Apakah ini bakal menjadi akhir dari game yang kedua karena tabrakan dari seorang Superfin yang berhasil kode, tapi base-nya